Halo, selamat datang peserta Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2025. Pada video kali ini kami akan sedikit berbagi tutorial cara pendaftaran di sistem pendaftaran Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Sebelum teman-teman mendaftar, silahkan buka browsernya terlebih dahulu, kemudian ketik spmb.poltekkesjogja.ac.id. Nanti halamannya akan seperti ini. Silahkan scroll ke bawah, maka nanti di bawah akan ada jalur apa saja yang dibuka. Kemudian di sebelah kanan ada informasi, itu ada pedoman, bisa diklik selengkapnya. Nanti silahkan bisa di-download, kemudian dibaca terlebih dahulu tentang pedomannya. Jadi teman-teman sebelum melakukan pendaftaran, wajib hukumnya untuk membaca terlebih dahulu pedomannya. Karena kenapa? Kalau nanti teman-teman tidak membaca pedoman tapi langsung melakukan pendaftaran, dikhawatirkan ternyata teman-teman salah memilih jalur, ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang teman-teman cari. Jadi wajib hukumnya teman-teman membaca dulu pedoman baru melakukan registrasi di sistem pendaftaran. Oke? Atau pedoman juga teman-teman bisa buka di website poltekkesjogja.ac.id. Kemudian scroll ke bawah, di bagian pengumuman ada pedoman SPMB prestasi 2025. Silahkan diklik. Nanti halamannya akan seperti ini teman-teman. Di halaman awal akan ada tata cara pendaftarannya. Silahkan di scroll, dibaca. Ini urut-urutannya di sistem pendaftaran. Jadi dibaca dulu, dibaca semua sampai selesai. Kalau sudah, baru silahkan nanti melakukan pendaftaran di sistem pendaftaran. Ini urut-urutannya sampai ke bawah. Nanti di bagian bawah itu sudah ada informasi terkait pedoman secara lengkap. Silahkan dibaca dulu, dicermati terlebih dahulu. Jalur yang dibuka apa saja, persyaratan di jalur yang diminati itu apa saja. Jangan sampai teman-teman melakukan pendaftaran terlebih dahulu di sistem, ternyata yang teman-teman cari bukan yang itu gitu kan. Karena ada 3 jalur ya, jalur kelas internasional, jalur prestasi akademik, dan jalur minat bakat. Silahkan dibaca terlebih dahulu semuanya, tahapan-tahapannya, persyaratannya, baru masuk ke sistem pendaftaran. Oke, kalau teman-teman sudah sudah membaca semua pedomannya, silahkan klik di spmb.poltekkesjogja.ac.id. Nanti halamannya akan seperti ini. Pastikan teman-teman sudah memilih apakah mau prestasi kelas internasional, prestasi minat bakat, atau prestasi akademik. Oke? Kalau sudah, silahkan klik daftar. Klik daftar. Ini nama lengkap, silahkan diisi nama lengkap teman-teman. Ini karena testing, saya isi nama testing pendaftaran saja. Nomor handphone teman-teman. Ini nomor handphone teman-teman saja ya. Nanti biar kalau ada follow up segala macam lebih mudah diceknya. Email juga email teman-teman saja, jangan email orang yang lain, biar nanti lebih enak untuk menghubunginya. Oke. Jalur masuk silahkan dipilih, ada 3 yang kami sebutkan tadi, silahkan dipilih. Mau SPMB prestasi kelas internasional, SPMB prestasi akademik, atau SPMB prestasi minat bakat. Oke. Kemudian nanti gelombangnya silahkan dipilih gelombang 1. Kelompok ujiannya nanti dipilih kelompok ujiannya yang IPC. Oke. Kemudian silahkan diketik kata yang muncul di situ. Kalau misal tidak terbaca, bisa diganti ke tag yang teman-teman. Nah, misal ini kita ganti jadi non-farm. Kemudian klik konfirmasi, kemudian silahkan klik daftar. Nanti akan masuk ke halaman yang seperti ini, halaman cetak bukti. Silahkan diklik cetak bukti. Akan muncul file PDF untuk login ke sistem dan berisi user, password juga. Usernya nanti nomor pendaftaran, passwordnya itu yang tertera di sistem. Kemudian tagihan pembayaran. Silahkan selain di print
file ini juga di save as PDF ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika mau login lagi teman-teman tidak bingung, karena beberapa ada yang mengalami kendala setelah melakukan pembayaran tagihan, user passwordnya hilang karena file ini tidak disimpan. Jadi bisa diklik di save to PDF, kemudian silahkan di save di handphone atau di laptop atau di komputer teman-teman. Oke. Sudah, silahkan dilakukan pembayaran terlebih dahulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum melakukan pembayaran maka tidak akan bisa melakukan login ke sistem pendaftaran. Misal ini kalau kita melakukan login tapi belum melakukan pembayaran, maka akan ada notifikasi bahwa teman-teman belum melakukan pembayaran. Seperti ini. Mohon dapat melakukan pembayaran formulir pendaftaran. Oke. Jadi silakan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kalau sudah, kemudian kita coba login lagi ke sistem pendaftaran. Silahkan masukkan nomor pendaftaran dan password. Nomor pendaftaran adalah nomor yang tadi tertera di di tagihan sini, kemudian passwordnya yang juga tertera di situ. Ada banyak isian, ada informasi pribadi, kemudian ada riwayat pendidikan, ada data orang tua, ada data wali, ada komponen penilaian, dan paling akhir ada verifikasi. Jadi ke halaman paling awal dulu ya. Di informasi pribadi silahkan foto diupload pas foto, nama lengkap silahkan diisi nama lengkap teman-teman. Dipastikan semua yang bertanda bintang diisi terlebih dahulu. Jangan sampai terlewati. Jadi diisikan dulu yang bertanda bintang, semua diisi. Kalau sudah, teman-teman bisa klik selanjutnya, tapi bisa juga diklik simpan sementara di sini. Perubahan tersimpan. Jadi nanti kalau teman-teman misal mengisi datanya tidak sekali waktu bisa ya, tapi nanti misal mau isi informasi pribadi dulu, diisi sudah lengkap, mungkin ada kesibukan lain atau mau cari dokumen pelengkap dulu, bisa diklik simpan sementara terlebih dahulu dan di logout nggak apa-apa. Sekali waktu diisi juga bisa, tapi kalau misal tidak sekali waktu ada tombol simpan sementara untuk menyimpan datanya terlebih dahulu tanpa harus dikirim ke sistem. Jadi kan kirim formulir itu nanti tahap paling akhir ketika isian data dan unggahan dokumen sudah terisi semua. Kalau misal belum dan teman-teman tidak bisa mengisi sekali waktu, ada solusinya diklik simpan sementara. Oke. Kemudian di riwayat pendidikan, ini penting teman-teman. Tahun lulus silahkan diisi sesuai tahun lulus teman-teman. Kemudian jurusan SMTA, teman-teman wajib ya memilih yang jurusan lain-lain. Walaupun jurusan teman-teman mungkin sekolahnya nggak lain-lain, tapi di sistemnya teman-teman wajib mengisi lain-lain. Agar kenapa? Nanti ketika mengisi nilai raport di sini terisinya nilai seperti di sistem ini. Oke, jadi ini wajib lain-lain. Misal teman-teman kalau memilihnya bukan SMTA-nya bukan lain-lain, misal kita milih IPA gitu, maka nanti di rapotnya akan berisi seperti ini. Padahal kan di persyaratan di pendaftaran di pedoman hanya untuk 3 mata pelajaran itu saja kan ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Jadi di sistem teman-teman wajib memilihnya di sini. Jurusan SMTA, kalau nggak mau ini diketik di sini lain-lain muncul, wajib dipilih lain-lain. Kemudian jenis SMTA bisa dipilih sesuai jenis SMTA-nya teman-teman, misalnya SMA atau SMK. Kemudian silahkan pilih SMTA-nya teman-teman. Di sini pilih SMTA. Teman-teman bisa melakukan filtering, misalnya di filter provinsinya mana,
kemudian kota SMTA-nya mana. Tapi kalau teman-teman kesulitan, bisa juga dengan menu NPSN. Kita coba ya, misal kita cari NPSN SMAN 1 Klaten, misal gini. Kita menemukan NPSN-nya 20309676. Maka ini bisa kita copy NPSN-nya, kemudian kita masukkan di sini. Kalau sudah, klik cari. Nah, otomatis langsung muncul sekolah teman-teman sesuai NPSN-nya tentu saja ya. Kalau mau filter dengan provinsi dan kota, bisa provinsi, kota, dan nama SMTA. Kalau tidak, pakai dengan cara NPSN tadi juga bisa. Oke. Kalau sudah, silahkan diklik pilih seperti ini, kemudian diisi. Ini nilai rapotnya sesuai di pedoman adalah nilai rata-rata ya. Jadi nilai rata-rata semester 1 sampai dengan semester 5 pelajaran matematika, nilai rata-rata bahasa Inggris, dan nilai rata-rata semester 1 sampai dengan 5 nilai bahasa Indonesia. Oke. Kalau sudah, kemudian diklik di bagian data orang tua. Silahkan diisi semua data orang tua, diisi selengkap-lengkapnya. Utamanya yang bertanda bintang tidak boleh dilewati sama sekali, karena nanti kalau dilewati maka teman-teman tidak bisa melakukan submit dokumen, mengirim formulir untuk diverifikasi. Oke. Nama wali, kalau ada wali segala macam bisa diisi, kalau tidak bisa dilewatkan. Kemudian di sini di dokumen pendukung teman-teman, silahkan diupload dokumen pendukungnya, upload berkasnya sesuai persyaratannya ya. Di sini ada ukuran file maksimal berapa, dengan tipe filenya apa, JPEG, JPG, PNG. Kalau yang bawah ini maksimalnya berapa, dengan file tipenya JPEG, JPG, PDF, PNG. Jadi silahkan diupload sesuai jenis filenya, sesuai yang ada di sini. Kalau jenis filenya di sini tidak tercantum dan teman-teman coba upload, maka nanti akan gagal. Dipastikan filenya sesuai dengan persyaratan dan ukurannya juga sesuai dengan ukuran yang sudah ada di persyaratan di sistem pendaftaran. Oke. Misal kita pilih foto, kita upload foto di sini. Oke, diisi dulu. Kemudian bisa diklik simpan sementara. Kalau di sini tadi sudah beberapa memang sudah coba kami isi. Tapi teman-teman nanti silahkan diisi semua terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan setelah ini semua diupload, untuk yang surat rekomendasi, filenya bisa di-download template-nya di sini. Scan surat pernyataan juga template-nya ada di sini, silahkan di-download, diisi, baru nanti di-scan dan di-upload di sistem. Yang perlu jadi perhatian di sini teman-teman, ada daerah asal. Pilihannya ada non DTPK dan DTPK. Kalau teman-teman bukan berasal dari daerah yang DTPK, berarti teman-teman non DTPK, nanti silahkan diuploadnya dengan scan KTP atau scan KK. Jadi ini sifatnya wajib diupload. Makanya teman-teman untuk yang non DTPK bisa diisi dengan scan KTP atau KK gitu. Kemudian di bawahnya ada prestasi akademik, ada minat bakat. Silahkan teman-teman upload sesuai pilihan teman-teman. Kalau di akademik silahkan klik di akademik, kalau di minat bakat silahkan diklik di minat bakat. Bisa diklik tambah, nanti diisi kejuaraan olimpiade. Nanti tergantung kejuaraan teman-teman ya. Kemudian dipilih tingkatnya, misal provinsi, kemudian diupload bukti dukungnya.
Dan di bagian paling akhir adalah submit. Nanti teman-teman diminta mengisi lagi di sini sebelum submit. Dicek dulu sebelum submit, dipastikan sudah terisi semua. Misal kita coba ada data yang kosong ya, terus kita coba submit, apakah bisa tersubmit. Ini bisa di refresh, dicari yang mudah dibaca. Oke. Kemudian silahkan dicentang di sini, lakukan kirim formulir. Oke. Maka muncul notifikasi seperti di layar. Lengkapi isian data, alamat orang tua belum diisi. Maka silahkan dicek di data isian orang tua. Sebelumnya ya, data isian orang tua. Sebelumnya lagi, nah di sini alamatnya belum diisi, tidak boleh kosong, makanya kita isi Yogyakarta. Oke, kemudian kita coba kirim lagi teman-teman. Sebelum dikirim dipastikan dulu, pertama sudah terisi semua, kedua dokumennya sudah benar. Jadi tidak hanya terisi semua, tapi teman-teman juga harus memastikan bahwa dokumen yang teman-teman upload sudah benar semua. Karena nanti ketika sudah dikirim, teman-teman sudah tidak bisa melakukan perubahan data lagi, dan teman-teman menyatakan bahwa yang dokumennya sudah sesuai dan siap untuk dilakukan verifikasi dokumen. Jadi pertama adalah dicek dulu benar dokumennya. Kalau sudah, dipastikan juga sudah terisi semua. Begitu. Jadi tidak hanya terisi semua, tapi juga harus dipastikan isiannya benar. Oke. Ini kita coba ya. Jadi kalau tadi sudah diisi semua informasinya, kemudian cek lagi sudah benar, tinggal tahap terakhir yaitu kirim dokumen. Silahkan diisi datanya di sini, kemudian dicentang di sini. Kemudian silahkan klik kirim formulir. Oke, berhasil tahapnya untuk pendaftaran di tahap awal sampai pengisian dokumen sudah selesai. Jadi kalau sudah sampai di tahap ini, teman-teman tinggal menunggu untuk proses verifikasi dokumen dari panitia Simpan Maru. Teman-teman bisa melihat hasilnya nanti dengan login lagi ke sistem pendaftaran. Nanti akan ada statusnya, ini akan berubah kalau sudah diverifikasi, dan keterangannya seperti apa akan muncul di sini. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi poin-poinnya adalah yang pertama, baca dulu persyaratannya, jangan mendaftar dulu sebelum benar-benar memahami persyaratan dengan selengkap-lengkapnya. Dibaca jalurnya, persyaratannya, kelengkapannya, dipastikan itu semua sudah dibaca. Kalau sudah, baru melakukan pendaftaran. Oke. Setelah melakukan pendaftaran, silahkan melakukan pembayaran. Selesai melakukan pembayaran, silahkan login ke sistem. Nah, di login di sistem silahkan isian seperti yang kami contohkan seperti tadi. Pastikan isiannya benar. Kalau isiannya sudah benar, pastikan tidak ada yang terlewat. Kalau sudah yakin semua, baru silahkan klik tahap akhir, dilakukan kirim formulir. Artinya teman-teman sudah yakin dengan isian dan unggahan dokumen, teman-teman sudah siap mengirim dan siap untuk diverifikasi dokumen oleh panitia. Karena ketika dokumen sudah dikirim seperti ini, teman-teman sudah tidak bisa melakukan ubah dokumen, tinggal menunggu hasilnya. Ya, begitu teman-teman. Semoga membantu. Silahkan melakukan pendaftaran. Nanti kalau ada kendala bisa ditanyakan di channel-channel resmi kami. Begitu, terima kasih. Sampai jumpa lagi.